Di sebuah penjara Thailand, film ini diawali dengan adegan pembebasan seorang narapidana bernama Slim yang telah menjalani hukuman. Para napi di sana lalu bersorak menyebut nama Slim karena mereka telah menganggapnya sebagai pahlawan, cuy. Saat di apartemen, Slim disambut baik oleh anak buahnya yang telah menyiapkan dua wanita penghibur. Namun, keributan tiba-tiba terjadi karena seseorang ingin membunuh si Slim. Dan inilah Beng, seorang pembunuh bayaran yang disuruh bosnya untuk menghabisi Slim atas perbuatan dosa-dosanya di masa lalu. Di sini Slim memohon kepada Beng agar dibebaskan dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak. Namun Beng tidak tertarik dengan tawaran itu dan langsung menembaknya hingga tewas. Look. Whatever it is. Setelah misi itu selesai, bos Beng yang bernama Tony terlihat sangat bangga dan memuji keahlian Beng yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Tony juga menganggapnya seperti anak sendiri, meski ia telah memiliki anak kandung bernama Johnny. Namun Beng sedikit tidak peduli dengan pujian dari bosnya itu, karena yang lebih penting baginya adalah uang. Beng kemudian pergi ke suatu tempat di mana wanita-wanita seksi melakukan siaran langsung. Ia lalu menemui kekasihnya bernama April dan mengajaknya untuk jalan-jalan keluar. Keesokan harinya, Beng menjalankan rutinitasnya seperti berolahraga dan main PS. Malam harinya, Tony dan beberapa anggotanya berkunjung dan memberi kabar bahagia tentang pernikahan si Asep. Asep yang gembira menceritakan semua rencana pernikahannya kepada Beng. Namun Tony tiba-tiba memukul dan menembak si Asep hingga tewas. Ternyata Tony terpaksa melakukannya karena khawatir organisasinya terbongkar akibat Asep yang memutuskan pensiun setelah nanti menikah. Beng kemudian disuruh oleh Tony untuk membersihkan mayat si Asep dengan cairan kimia agar hancur lebur. Beng kemudian pergi ke klub malam untuk bersantai. Namun, seorang pria misterius tiba-tiba datang dan menembaknya secara brutal. Beng yang terluka parah langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Dengan sekuat tenaga dan ketakutan, para dokter dan perawat di sana berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Karena si Tony mengancam akan menghancurkan rumah sakit ini jika Beng meninggal dunia. Okay, stand by. Taylor Morgas. Beng lalu bertanya kepada sang dokter mengapa ia tidak meninggal padahal 7 peluru telah mengenai tubuhnya termasuk jantung. Dokter pun menjelaskan bahwa mereka kebetulan menemukan jantung yang berfungsi dari seorang pendonor kecelakaan mobil. Yang dimana saat itu istri dan bayinya selamat dan Beng kini memiliki jantung pendonor tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Beng yang penasaran berusaha mencari informasi tentang si pendonor. Ia lalu menemukan bayi yang lahir bersamaan dengan dirinya di rumah sakit. Setelah mendapatkan informasinya, Beng lalu menemui ibu dari bayi tersebut yang bernama Delani, yang terlihat masih terpukul atas kehilangan suaminya. 2 bulan kemudian, Beng kini dinyatakan telah sembuh. Di sana ia dijemput oleh Tony beserta anak buahnya
yang akan mengadakan pesta besar-besaran atas kesembuhan si Beng. Semua orang pun bersorak bahagia untuk merayakan pesta itu. Namun berbeda dengan Beng yang biasa-biasa saja. Tony lalu menunjukkan kepala pelaku yang telah menembak Beng waktu itu. Dan Tony memberikan tongkat baseball agar Beng bisa melampiaskan dendamnya. Namun Beng tidak peduli dan langsung pergi dari sana. Melihat itu, Tony tidak mempermasalahkannya dan menyuruhnya untuk beristirahat kembali karena sebentar lagi Tony akan memberikan misi lagi untuk membunuh seseorang. Di rumah sakit, Delaney tengah kebingungan karena tagihan rumah sakitnya telah lunas. Dokter pun menjelaskan bahwa itu kemungkinan besar bentuk amal dari keluarga pendonor jantung yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Delaney. Sang dokter pun menyarankan Delaney untuk menikmati hidup bersama putranya yang baru lahir ke dunia. Sementara itu, Beng yang jantungnya sudah tidak ori lagi, kini dirinya mulai dihantui dengan keraguan dan merasa bersalah. Ia lalu curhat kepada Tony mengenai dirinya yang merasa aneh. Namun Tony yang tidak mau Beng ini pensiun, dirinya mencoba meyakinkan bahwa Beng bakatnya sangat langka dan tak boleh disia-siakan. Akhirnya Beng pun kembali ke rumah dan menyiapkan senjata dan uang, lalu menuju tempat untuk membunuh targetnya. Tony pun sangat senang melihat Beng kembali membunuh dengan sangat kejam. Ia lalu memberi Beng uang segepok karena berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Namun Johnny, putra Tony, tampak cemburu kepada si Beng. Beng kemudian pergi ke kota dan membeli sebuah gedung tua menggunakan uang dari hasil pembunuhan tadi. Di sini, ia tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Sepulang dari sana, Beng mendapati April yang langsung marah-marah karena kunci miliknya tak bisa membuka pintu rumah. April pun menyadari perubahan Beng dan mempertanyakan operasi jantungnya. Namun Beng tidak menjawabnya dan hanya memberi April uang dan menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya sekarang. Keesokan harinya, Beng mengawasi Delaney dan pura-pura berbelanja di supermarket untuk mencari kesempatan agar bisa bicara dengannya. Delaney pun terkejut dan senang bisa bertemu dengan Beng, yang merupakan penerima donor jantung suaminya. Mereka pun lalu berbincang dan menceritakan pekerjaan mereka masing-masing, yang dimana Beng ini berbohong kalau ia bekerja di toko barang antik. Sebelum berpisah, Delaney meminta Beng untuk menjaga baik-baik pemberian mantan suaminya itu, yaitu jantung. Mendengar itu, Beng terharu dan mengatakan kalau ia berharap mereka bisa bertemu kembali dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Keesokan harinya, Beng menemui Tony yang akan memberikan tugas baru, yaitu membunuh seorang akuntan. Tanpa pikir panjang, Beng pun langsung pergi ke lokasi. Namun di tengah perjalanan, dirinya mulai merasa bersalah dan kali ini tidak ingin terlibat lagi dalam pembunuhan. Setelah membunuh targetnya, Beng langsung menemui Tony lagi untuk mengambil beberapa target baru. Tony pun menjelaskan kalau Beng harus membunuh orang-orang yang ada di dalam ponselnya. Setelah menjalankan misi, Beng menemui Tony untuk mengambil uang hasil dari kerja kerasnya. Namun di sana, Beng hanya melihat Johnny saja yang terlihat curiga atas perubahan si Beng.
Namun Beng tetap bersikap tenang agar Johnny tidak curiga kepadanya. Johnny yang ingin menenangkan diri lalu pergi ke rumah kekasihnya. Namun di sana ia dibuat terkejut karena melihat seorang pria bernama Alex telah keluar dari apartemen kekasihnya. Dengan cepat Johnny langsung masuk dan menemukan kamar kekasihnya telah berantakan. Johnny yang merasa telah dikhianati, akhirnya tanpa pikir panjang, ia pun membunuh kekasihnya yang sedang mandi. Johnny lalu menceritakan semuanya itu kepada si Tony. Di sini Tony menyadari bahwa Johnny tak sanggup untuk menangani si Alex. Akhirnya dia pun meminta bantuan kepada Beng untuk mengurus si Alex. Alex yang berada di museum dengan kekasihnya tiba-tiba didatangi oleh Beng yang langsung membunuhnya. Setelah membunuh si Alex, Beng bertemu dengan Delaney di taman dan ia mengajaknya untuk makan malam. Sementara di sisi lain, April diam-diam mengawasi mereka. Maybe he wants to throw a rock. Malamnya Beng pergi ke Pep House membawa barang-barang April dan meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. April pun mengancam akan membongkar rahasianya, namun si Beng tidak peduli. April lalu menghubungi Johnny dan menunjukkan foto Beng dan Delaney. April juga memberikan alamat yang ditemukan di sampah si Beng. Johnny lalu pergi ke gedung tua dan menemukan para target pembunuhan Beng ternyata masih hidup. Ia lalu memfoto mereka satu persatu, namun tindakannya itu dilihat oleh si Alex. Alex lalu menghubungi si Beng. Johnny pun memberitahu Tony bahwa Beng menyembunyikan target-targetnya itu di gedung terbengkalai itu. Mendengar itu, Tony terkejut. Ia baru sadar bahwa Beng telah berubah dan melindungi target-targetnya. Ia pun marah karena Beng telah berkhianat. Tony lalu memerintahkan Johnny untuk membunuh semua orang di gedung itu, termasuk si Beng. How does this end? Sebelum semuanya memburuk, Beng memberi Delaney $50 juta agar ia dan anaknya pergi jauh. Lalu Beng kembali ke rumah dan bersiap untuk melawan si Tony. Tetapi anak buah si Tony telah menyerbu rumahnya. Setelah membunuh anak buah Tony, Beng bergegas menuju rumah sakit untuk menggunakan helikopternya. Johnny dan anak buahnya segera menuju gedung tersebut. Sementara Beng menggunakan bazooka untuk menghancurkan mobil si Johnny. Alright, split into two groups. I'm gonna double the salary of whoever kills him. Pertempuran sengit pun terjadi. Beng diam-diam membunuh beberapa anak buah si Johnny.
Bank membunuh Johnny meskipun Johnny memohon ampunan. Lalu Bank menghubungi Tony dan menantangnya. Tony pun tersenyum dan mengancam akan membunuh Delaney dan anaknya. Dengar itu, Bank langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan Delaney. Ia lalu menembak si Tony hingga tewas. You're okay. You're okay. You're okay. You're okay. 3 tahun kemudian, Bank dan Delaney hidup bersama. Mereka mengelola kedai di tepi pantai dan merawat anaknya yang kini telah tumbuh besar. Dan film pun tamat. Mantap.